bersyukur dan bahkan mengucap syukur, karena bukan saja kita bisa menikmati hadirat Tuhan pada waktu kita bangun bersyukur dalam doa. Kita bisa menikmati segala harta benda rohani, yaitu firman yang Ia berikan kepada kita ketika kita telah menjadi percaya. Firman ini hanya dapat dinikmati oleh orang-orang yang telah percaya kepada Kristus. Tetapi di luar pada orang yang percaya, mereka tidak akan mampu untuk menikmati firman itu. Firman adalah roti kehidupan. Firman adalah air yang hidup, yang akan memuaskan hati kita, yang akan mengenyangkan jiwa kita, yaitu jiwa secara rohani. Dan tanpa firman, kita tidak mungkin bisa mengenal Allah. Amin. Maka untuk itu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, maka untuk itu mari kita membuka dalam kitab Filipi, surat Paulus kepada jemaat yang di Filipi, pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 dan 8. Saya akan membacakannya untuk saudara. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Amin, firman Tuhan. Ketika kita membaca ayat ini, apa yang terbesit dalam pikiran kita? Mengapakah Paulus berkata segala sesuatu itu kuanggap rugi? Kalau kita menyelidiki tentang Paulus adalah seorang Farisi, ahli kitab suci, seorang ahli Taurat yang luar biasa. Ketika dia bersaksi bahwa aku sempurna dalam hal menjalankan hukum-hukum Taurat. Tetapi mengapa Paulus berkata semuanya itu kuanggap rugi? Apa yang menjadi penekanan Paulus sehingga ia berkata semuanya itu kuanggap rugi? Aku orang Israel, aku rugi sekali. Mengapa aku rugi? Aku adalah seorang Farisi. Tetapi kenapa Paulus berkata itu pun juga rugi? Aku seorang ahli Taurat, ahli kitab yang setiap hari menyelidiki kitab suci, setiap hari beribadah, memimpin umat-umat Tuhan untuk mengenal Allah. Tetapi kenapa Paulus itu juga rugi? Dalam ayat ini dia berkata, itu rugi karena kenapa? Tanpa Yesus, tanpa Kristus, itu semua rugi. Maka saya akan mengambil tema adalah dalam ayat ini adalah kesia-siaan hidup tanpa Kristus. Ini adalah tema yang sangat-sangat baik untuk ayat ini. Karena kenapa? Kadang-kala ketika kita mulai mengenal kebenaran, ada namanya cinta mula-mula yang membuat kita sangat mencintai Tuhan. Kita berdoa, kita bergumul, kita menangis. Kita menangisi diri kita, kita menangisi dosa kita, kita menangisi orang-orang yang belum mengenal Allah, kita menangisi keluarga kita menangisi dunia ini yang telah jatuh ke dalam dosa. Dalam hikmatnya manusia telah jauh daripada Allah. Sebab itu kita menangisi pada waktu kita lahir baru. Betapa berartinya setiap air mata itu. Itu sangat berarti. Kesia-siaan hidup tanpa Kristus melalui ayat ini ditekankan apa? Ini berbicara tentang kekristenan, tidak di luar jauh, tidak di dalam konteks bahwa mengapa Paulus menyatakan bahwa kenapa aku menganggap sia-sia membaca kitab suci menjadi sia-sia tanpa Yesus, pelayanan menjadi sia-sia tanpa Yesus, berdoa bahkan menjadi sia-sia tanpa Yesus. Mengapa Paulus dengan sangat berani menyatakan seperti itu? Karena kenapa? Tidak ada satupun di dunia ini
Tidak ada sesuatu hal apapun di dunia ini yang telah disusupi oleh dosa. Ketika kita melayani Allah di atas mezbahnya yang kudus, ternyata di dalam hati kita menyimpan dosa. Kita memegahkan diri kita dalam pelayanan tertentu. Kita menganggap diri kita lebih penting daripada yang lain. Ketika kita membaca kitab suci, ternyata dosa mensusupi hati dan pikiran kita sehingga kita menjadi sombong akan kebenaran. Ya, benar. Sejarah telah membuktikan banyak ahli-ahli fikir, ahli-ahli tentang kitab suci, tetapi cara hidup mereka, pikiran mereka menjadi sia-sia karena kenapa? Penyingkapan akan kitab suci telah diberikan Allah untuk mereka, tetapi mereka menjadi sombong akan kebenaran, sehingga mereka tidak takluk kepada pikiran Kristus. Itulah yang menjadi kesia-siaan hidup ini. Ketika kita mulai mengenali akan arti daripada menjadi seperti Yesus. Yesus ketika dia jalan, ia tidak membuat suatu tembok kepada orang-orang berdosa. Tidak. Dia tidak menganggap dirinya lebih penting. Yesus berkata, barang siapa yang mau menjadi pemimpin, hendaklah ia menjadi pelayan, menjadi hamba. Itu ditujukan kepada siapa? Kepada mereka yang berkata bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja aku. Maka kita mesti meneladani Yesus Kristus. Apa yang harus kita teladani dari Yesus? Sikap dia, cara dia berpikir tentang Allah yang suci, tentang Allah yang kudus melalui firman-Nya. Yesus menghormat Bapaknya, sangat menghormat. Apa yang harus kita teladani dari Yesus? Cara dia memperlakukan orang-orang yang tersingkirkan. Cara dia mengungkapkan isi hati Allah tanpa pamrih, tanpa pandang bulu. Ketika dia berkata, engkau sesat, bertobat. Yang dia katakan kepada siapa? Kepada ahli-ahli agama tentunya, kepada orang Farisi yang menganggap dirinya lebih suci daripada yang lain. Kita meneladani Kristus dalam hal apanya lagi? Dalam hal jiwanya, yang merangkul seluruh lapisan masyarakat, kepada pelacur, kepada pemungut cukai yang pada zaman itu sangat-sangat dianggap enteng. Bahkan dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang lahir dalam dosa. Mereka tidak layak untuk masuk dalam jemaat Tuhan. Tetapi Yesus datang menghancurkan tembok-tembok agama yang bodoh itu. Karena kenapa? Itu tidak sesuai dengan kebenaran. Itu yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Maka sekarang di zaman ini, tembok itu dibangun lagi. Siapa yang membangunnya? Adalah kita yang tidak mengenal Allah. Kita tidak mengenal Allah dalam kekudusannya. Dalam hal apa? Dalam hal firman-Nya. Kita menyanyiakan kitab suci. Kitab suci menjadi berdebu, firman Allah menjadi sia-sia. Kita menjadi malas. Kita malas untuk mengenal Tuhan. Kita rindu Tuhan mengubah kita, tetapi kita tidak mau untuk menyelidiki pikiran Allah yang suci itu. Kitab suci berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Tetapi tanpa firman, tidak ada seorang pun yang bisa mengenal Allah. Karena ingat, dosa telah masuk ke dalam hati dan pikiran manusia. Maka hilanglah kemuliaan manusia pada waktu ia telah jatuh dalam dosa. Ketika kita mulai percaya kepada Allah, kita mulai berjalan satu demi satu seperti orang yang baru dilahirkan. Pertama-tama kita diberikan susu, kita menangis terus-menerus, kita menangis. Dan orang tua kita mengajar kita jalan. Dan pada waktu kita jalan, orang tua kita melepaskan tangan kita, walaupun si anak itu akan jatuh, tetapi tatapan mata orang tua itu akan tetap tertuju kepada anaknya. Itulah Allah kita yang mengajarkan kita untuk jadi seorang anak yang dikasih. Amsal berkata, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Siapakah bapak kita? Siapakah ayah kita?
Allah Bapa. Siapakah? Orang tua kita secara rohani. Dia yang telah menciptakan kita. Maka Amsal berkata, hai anakku, dengarkanlah didikan ayah. Kita dididik terus menerus dalam mendengarkan kitab suci, dalam hal kita membaca kebenaran. Itu adalah terang kita. Tidak ada suatu janji pun selain kitab suci yang berani berkata, jikalau engkau percaya kepadaku, engkau hidup. Agama-agama di luar sana berani berkata, tidak akan mampu untuk berani berkata seperti demikian. Hanya di dalam kekristenan saja yang berani berkata, percaya kepadaku, dosamu diampuni. Percaya kepadaku, engkau akan selamat, akan beroleh hidup yang kekal. Agama-agama di luar berkata hal yang lain. Tetapi agama Kristen, kekristenan berkata, percaya kepadaku, bukan saja dosamu diampuni, bukan saja engkau menjadi sahabat Allah, menjadi kekasih Allah, tetapi kasih Allah yang secara kekal itu akan tinggal di dalam hati kita melalui Roh Kudus. Kita diajarkan untuk hidup, jangan menjadi sia-sia dalam Kristus. Maka untuk itu, mari kita membuka dalam kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat yang kedua tentang arti daripada suatu kesia-siaan itu. Kitab Pengkhotbah pasal yang pertama ayat yang kedua. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Mengapakah pengkhotbah berani sekali berkata bahwa segala sesuatu sia-sia? Kalau kita membaca kitab Pengkhotbah mulai dari pasal pertama sampai pasal yang terakhir, kitab Pengkhotbah berkata, sia-sia menjadi orang kaya, sia-sia menjadi orang berhikmat, sia-sia menjadi orang bodoh, sia-sia menjadi orang miskin, sia-sialah segala sesuatunya, sia-sialah orang yang membangun, sia-sialah orang yang meruntuhkan, sia-sialah menjadi raja, segala sesuatu menjadi sia-sia. Mengapa sang pengkhotbah berani berkata sia-sia? Maka pengkhotbah di dalam pasal terakhir, ayat yang terakhir berkata bahwa itu semua sia-sia. Karena kenapa? Karena engkau tidak takut akan Allah. Kenapa semuanya sia-sia? Karena kenapa? Orang kaya akan mati, maka segala usahanya akan sirna. Orang miskin akan mati, maka segala sesuatu perbuatannya akan sirna. Orang berhikmat akan mati, orang bodoh akan mati. Tetapi kata pengkhotbah, mereka yang percaya, yang melakukan kehendak Allah, mereka itulah yang akan mendapatkan sesuatu hal yang lebih indah. Itulah yang dimaksud dengan kata kesia-siaan. Segala sesuatu akan hilang. Tidak ada yang kekal di bumi ini. Tidak ada sesuatu hal yang abadi dalam dunia ini. Orang kaya akan mati, orang miskin akan mati, orang berhikmat akan mati, orang bodoh akan mati. Semuanya akan mati, semuanya tidak kekal. Hanya Allah yang kekal. Itulah yang dimaksud dengan kesia-siaan. Maka kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Allah, yang bergumul di dalam doa kita, di dalam pembacaan kitab suci kita, apakah kita menemukan Kristus Yesus dalam hidup ini? Mungkin pada waktu kita lahir baru adalah hari yang paling terindah. Karena apa? Seorang anak telah lahir secara rohani. Iya kan? Itu adalah hal yang paling terindah ketika kita menangis di hadirat Allah. Tidak ada sesuatu hal yang paling indah. Tetapi kita ketika beranjak dewasa, kita mulai tidak menghormati Bapa kita di surga. Kita sudah tidak mulai menghormati cara berdoa kita. Kita mulai sembarangan berdoa. Kita tidak berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Kita mulai sembarangan membaca kitab suci. Dan segala sesuatu menjadi sembarangan. Ini adalah sifat alami manusia. Karena kenapa? Karena dosa. Iblis menipu kita setiap hari. Dan ia akan terus menipu kita karena dia adalah bapa segala pendusta. Ingat, iblis hal yang paling pertama yang akan dia lakukan adalah menipu atau berdusta. Apa yang dia tipu? Yaitu firman Allah. Iblis memfitnah Allah melalui apa? Melalui firman-Nya. Ketika Adam telah diberikan firman, jangan engkau memakan buah itu,
Maka iblis menghina atau memfitnah Allah dengan cara apa? Bukankah semua pohon ini tidak boleh dimakan? Jadi Allah berkata semua pohon ini bisa dimakan, tetapi iblis berkata bahwa semua pohon ini tidak bisa dimakan. Jadi dia memfitnah Allah, melakukan hal yang tidak. Demikian pun kita anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh darahnya Yesus. Kita belajar untuk mengenali pikiran orang tua kita di surga. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah tanpa membaca kitab suci, tanpa berdoa, tanpa bergumul? Kita bergumul dalam kerasnya hidup ini sesuai dengan janji Allah. Pada waktu Adam telah jatuh, maka kita akan berjerih payah, bersusah lelah. Kita bergumul melawan tipu muslihat iblis. Kita bergumul terhadap segala sesuatu. Kita bergumul kepada anak kita. Kita bergumul kepada pekerjaan kita. Bahkan kita bergumul akan kebenaran. Apakah yang menjadi kehendak Allah dalam hidupku? Untuk apa aku menjadi seorang Kristen? Mustahil hidup ini menjadi sia-sia. Sebab itu kita harus bertanya kepada Allah, Tuhanku, ya Rajaku, Bapakku di sorga. Kalau aku menjadi orang Kristen, apa yang menjadi rancanganmu untukku? Karena tidak mungkin kita menjadi hidup dalam kesia-siaan. Ada suatu rancangan untuk kita, untuk harus kita kerjakan. Apakah kita disuruh Allah untuk menjadi seorang pemerintah di dalam rumah kita? Apakah kita disuruh Allah untuk menjadi seorang pemerintah di tempat kerja kita, atau dalam suatu ruang-ruang tertentu? Allah mau kita hidup, menjalani hidup dalam Allah dengan menghidupkan apa yang namanya hidup yang berarti. Hidup yang berarti adalah menghayati setiap detik kebenaran itu. Karena ingat, ada suatu waktu di mana Allah akan menuntut segala berkat yang Tuhan berikan. Allah akan menuntut kamu setiap hari ke gereja, kamu setiap hari berdoa. Mengapa kamu belum melaksanakan satu pun firman? Allah akan menuntut itu semua di hadapan kita. Allah akan menuntut segala pekerjaan kita. Engkau sudah 20 tahun, 30 tahun, 10 tahun menjadi Kristen. Mengapa engkau tidak mengenal aku? Maka kita sudah berkata, nyala engkau daripada aku, hai engkau pembuat kejahatan. Firman ini mungkin akan mendukakan kita, tetapi ini yang membuat kita hidup menjadi lebih berarti. Hidup yang paling berarti adalah ketika kita mulai mengenal sesuatu. Karena ingat, kalau kita tidak mengenal sesuatu, maka segala sesuatu tidak berarti. Contohnya, anak kita ketika dia ada di samping kita, kadangkala dia berbuat nakal, kadangkala kita mengabaikan. Walaupun dia berbuat nakal, kadangkala sebagai orang tua yang baik kita tidak boleh mengabaikan dia, tetapi kenyataannya adalah kita mengabaikan dia. Atau mungkin kita punya sahabat, dia sangat dekat kepada kita. Waktu dia dekat sama kita, kita kadangkala mengabaikan dia dengan sesuatu hal yang remeh-temeh lah. Kita bertengkar untuk sesuatu hal yang tidak harus kita pertengkarkan. Tetapi ketika dia hilang, disitulah kita berpikir, ternyata dia yang ada di sampingku, yang kupandang terus, yang telah kuabaikan, adalah orang yang paling berharga dalam hidupku. Kita mulai menyesali arti daripada segala sesuatunya ini. Demikian pun kita, ketika kita masih diberikan kesempatan untuk memegang kitab suci ini, kita masih diberikan kesempatan untuk mengenal Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk meluruskan pikiran kita melalui firman Tuhan. Ketika kita datang ke gereja, itu adalah kasih karunia, itu adalah anugerah yang paling terbesar. Karena ingat, tidak semua yang percaya kepada Yesus dalam konteks menjadi Kristen itu mau datang ke gereja. Tidak semua. Yesus berkata, mereka yang datang kepadaku itu ditarik oleh Bapa. Adalah sesuatu keindahan ketika kita mulai menikmati Tuhan. Hidup menjadi sia-sia ketika kita tidak menjalankan sesuatu itu tanpa arti. Hidup menjadi sia-sia ketika segala sesuatu tidak bermakna. Hidup menjadi sia-sia
ketika kita tidak menghormat, tidak menghargai, bahkan ketika kita menganiaya apa yang dianggap orang lain penting. Maka untuk itu ketika kita diajak oleh Paulus, ketika kita mulai berdoa, berdoalah dengan sesuai dengan tuntutan firman Allah, yaitu mendoakan orang-orang yang belum mengenal kebenaran, mendoakan kepada mereka yang belum mengerti kitab suci. Bahkan kita mendoakan supaya ya Allahku, singkatkanlah kebenaranmu supaya saya semakin gentar kepadamu, semakin aku takut kepadamu. Karena kenapa? Kalau Allah tidak menyingkapkan kebenarannya, kita akan menjadi manusia-manusia yang sembrono. Kita akan menjadi manusia-manusia yang menjadi bodoh. Karena ingat, hikmat dunia ini adalah bodoh di hadapan Allah. Tetapi hikmat Allah adalah percaya kepada Allah, melakukan kebenaran, mengenal Allah. Sepintar-pintarnya manusia, kalau dia tidak mengenal Allah, dia akan mati dalam dosanya. Sebab upah dosa adalah maut. Maka untuk itu, ketika kita datang ke tempat ini, ketika kita mulai percaya kepada Allah telah mengiring sejauh mungkin Tuhan, jangan sampai kita menjadi percaya dan kesia-siaan. Melainkan apa? Kejarlah Kristus Yesus. Baca kitab suci, lihatlah kekudusan Allah di dalamnya. Rendah hati dalam membaca kitab suci, rendah hati dalam mendengarkan segala sesuatu tentang kebenaran, rendah hati dalam melayani. Kita harus memandang Kristus. Pelayanan di dalam Tuhan itu tidak hanya menyangkut tentang mimbar. Pelayanan di hadapan Tuhan adalah segala sesuatu apa yang mampu kita lakukan. Apa yang mampu sih yang kita lakukan? Kita diberikan 2 mata, 2 telinga, 2 tangan dan kaki. Kekuatan yang diberikan Allah itu hendaknya dipakai untuk apa? Membantu pelayanan, membantu gembala kita, membantu apa yang mampu kita untuk bantu. Itulah kekuatan adalah anugerah melayani Allah. Dalam ketulusan Tuhan memperhitungkan semuanya. Besar upahmu di surga ketika engkau masuk dalam ruangmu untuk berdoa kepada Dia yang telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan, supaya ketika dia mengabarkan kebenaran ada orang yang bertobat. Besar upahmu di surga. Besar upahmu di surga ketika engkau mulai mendoakan orang sakit tanpa diketahui oleh orang lain. Besar upahmu di surga ketika engkau mulai membantu pelayanan. Selama engkau melakukan itu atas dasar Kristus, bukan atas dasar apa? Kepentingan pribadi kita supaya kita dianggap lebih suci, lebih terhormat dan lebih hebat. Itu semuanya sia-sia. Paulus sudah memberikan contoh bahwa menjadi Farisi itu sia-sia, menjadi ahli Taurat itu sia-sia, menjadi orang Israel dari suku Benyamin disunat juga itu sia-sia. Karena apa? Kenapa sia-sia? Karena dia tidak menemukan Kristus. Maka mari kita mengulang membaca Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 dan 8. Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat yang ke-9, mari kita baca dengan hati-hati. Dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus. Amin. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan. Ternyata kebenaran itu adalah dianugerahkan oleh Allah berdasarkan kepercayaan. Ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia
dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini adalah suatu ayat yang sangat indah yang ditawarkan oleh Paulus, bahwa percaya kepada Yesus itu adalah anugerah terbesar, lebih mulia daripada segala sesuatu. Melayani Tuhan lebih mulia daripada segala sesuatu. Harta, kekayaan di dalam dunia ini, hikmat, kecerdasan, semuanya itu akan sirna. Tetapi melayani Allah, ketika Allah menganugerahkan kita pengetahuan, layanilah Allah dengan pengetahuan. Ketika Allah mengaruniakan kita kekuatan, kekayaan, layani Allah dengan kekuatan dan kekayaanmu itu. Karena itu adalah semua adalah anugerah. Anugerah untuk boleh percaya dan boleh melayani Raja di atas segala raja. Maka kesimpulannya adalah, mari jangan kita menjadi sia-sia dalam mengiring Allah. Lepaskan segala kepentingan diri sendiri, tetapi mari kita maju di dalam kasih Allah yang sempurna dan yang sejati, yang membawa kita di dalam pengudusan dari hari ke hari, dalam pertobatan, sehingga pada akhirnya kita memperoleh mahkota kehidupan. Supaya ingat, agar jeripaya kita yang kita lakukan dalam dunia ini tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi upah yang sangat besar. Oleh karena kenapa? Oleh karena kita mencintai Tuhan dengan setulus hati kita, pikiran kita, akal budi kita, dan jiwa kita. Maka demikianlah firman Tuhan. Maka kiranya ini semua boleh memulihkan setiap hari, waktu ke waktu menjadi sesuatu yang berharga, karena Yesus mau diam di dalam hidup kita. Inilah firman Tuhan. Amin. Saya serahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita hendak doa untuk menyenangkan segala puji kita dimuliakan. Kita boleh diberikan kesempatan untuk boleh menikmati kebenaran akan kami, sehingga kami boleh mengerti, melakukan, berbuat sesuatu yang dalam dunia ini, sehingga kami tidak menjadi sia-sia ya Tuhan. Apa yang kami lakukan, kerjakan di dalam dunia ini, karena kami memuliakan kami ya Tuhan. Dan semua yang ada dalam nama kami diberkati oleh Tuhan. Berdoa kepada Yesus, terima Tuhan di dalam kita ini akan memberikan kesembuhan untuk Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan kesembuhan. Kita angkat pujian kita, percaya pada Yesus itu bahkan dulu. Terima kasih buat Saudara Petrus yang sudah menyampaikan kebenaran akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan pengumuman untuk minggu depan kita tetap beribadah seperti ini, gabungan kaum pria dan kaum wanita, dan masih pelayanan dari kaum pria. Dan kesempatan ini saya langsung umumkan saja bahwa pelayanan nanti firman Tuhan nanti
kesempatannya Bapak Yudhiat Mahmud yang akan memberikan firman Tuhan dan untuk memimpin ibadah Bapak Puji Mulyono. Jadi Tuhan, kita akan akhiri pada kita pada malam hari ini. Kita angkat tujuan kita, hidup ini adalah kesempatan.